Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelas B3 Manajemen MPM 10.121.063. Di sini saya akan mempresentasikan judul peran perusahaan dalam pembangunan. Perusahaan pembangunan memiliki kriteria pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka berperan sebagai penggerak ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan agen perubahan sosial. Selanjutnya, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada investasi. Perusahaan menginvestasikan modal untuk membangun infrastruktur, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan produksi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Mereka membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang di sekitar area pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional. Yang terakhir yaitu pengembangan pasar. Perusahaan memperluas pasar dan membuka peluang ekspor, meningkatkan pendapatan dan devisa bagi negara. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Lingkungan menjalankan praktek bisnis berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pelestarian alam, serta masyarakat yang harus memberdayakan sekitar untuk pendidikan dan kesehatan, serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Yang ketiga yaitu ada etika bisnis, menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas serta menghindari praktik korupsi. Selanjutnya yaitu penciptaan lapangan kerja oleh perusahaan. Pekerjaan formal. Perusahaan menyediakan pekerjaan formal dengan gaji dan tunjangan yang layak meningkatkan taraf hidup bagi karyawan. Selanjutnya, pekerjaan informal. Perusahaan juga membuka peluang kerja informal di sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan retail. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan bagi ekonomi. Selanjutnya, inovasi teknologi yang mendukung pembangunan. Di sini ada berbagai bidang teknologi untuk mendukung pembangunan, ada pertanian, industri, kesehatan, pendidikan. Dan contoh inovasi bagi teknologi pertanian yaitu teknologi pertanian cerdas, peningkatan efisiensi dan hasil panen. Kedua, contoh inovasi bagi industri yaitu otomatisasi dan robotika, peningkatan produktivitas dan efisiensinya. Yang ketiga yaitu bagi kesehatan, contoh inovasinya yaitu teknologi diagnostik dan terapi dan dampak yang akan didapatkan yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan. Yang terakhir yaitu pendidikan, pembelajaran daring dan platform pendidikan, serta dampak yang akan didapatkan peningkatan akses, stabilitas, dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemerintah. Dengan berkolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, dan pemerintah dapat bekerja sama untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan program sosial dan meningkatkan kesejahteraan.
serta pembiayaan pemerintah juga memberikan insentif dan kemudahan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasinya yaitu pemerintah menetapkan dan mendukung iklim investasi yang sehat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Selain itu ada dampak keberadaan perusahaan bagi masyarakat. Ada 3 faktor dampak keberadaan perusahaan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bagi perusahaan menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Perusahaan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar yang berada di area perusahaan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Perusahaan mendukung program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, pendidikan juga penting untuk meningkatkan pelatihan dan keterampilan bagi calon karyawan. Program yang pertama yaitu adalah program beasiswa. Perusahaan menyediakan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan. Perusahaan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan kemampuan kerja dan meningkatkan peluang kerja. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan lembaga pendidikan. Keuntungannya yaitu perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan serta mengambil program magang dan membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ya ini contoh kasus perusahaan dalam peran pembangunan. Contohnya yaitu perusahaan energi terbarukan. Membangun pembangkit listrik dengan tenaga surya untuk mengurangi emisi karbon serta dapat mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu perusahaan makanan dan minuman, memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu, mendukung program ketahanan pangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Ada 2 faktor yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi dan birokrasi. Yang pertama yaitu perusahaan yang sering menghadapi tantangan dalam mematuhi berbagai regulasi yang berbeda-beda di tiap negara atau daerah. Yang kedua, birokrasi. Proses birokrasi yang lambat dan kompleks dapat menghambat implementasi proyek pada pembangunan.